Halo teman-teman, Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel saya. Sebenarnya saya ini sedang mau mandi ya sebenarnya. Tapi ini lagi manasin air karena mau mandinya dengan air hangat. Sekarang suasananya suhunya sangat dingin ini sore hari. Tadi siang hari sempat hujan sebentar, sangat dingin. Saya liatin ya gimana manasin airnya. Nah, itu dia. Jadi manasin airnya itu dengan koil ya. Kurang lebih itu butuh waktu setengah jam sampai 45 menit untuk manasin airnya dengan jumlah berapa ya itu? Jumlah 5 atau 6 liter lah ya. Jadi segitu waktu yang dibutuhkan. Berhubung ini lagi manasin air, saya mau bercerita sedikit. Jadi kebetulan karantina ini akan berakhir tanggal 1 Agustus. Besok ya, 1 Agustus besok. Jadi ini direkam pada tanggal 31. Saya akan bercerita tentang bagaimana caranya kayaknya gelap ya, muka saya nggak jelas ya. Sebentar. Saya ambil ini biar wajah saya terlihat jelas gantengnya gitu ya. Cukup ya. Oke. Keterangan terlalu terang. Ya, segitu cukup. Ya. Jadi saya akan bercerita tentang bagaimana pemerintah India itu, maksudnya tim penanganan COVID-19 di India itu, spesifiknya seperti itu, memantau orang-orang yang sedang karantina gitu ya. Jadi di India orang-orang yang sedang karantina itu dipantau dengan menggunakan teknologi GPS ya. Jadi sebelum karantina kan orang-orang yang katakanlah memiliki simptom atau seperti saya ini misalnya sempat kontak dengan keluarga dari pasien COVID-19 itu setelah dilakukan tes baik rapid test maupun tes swab seperti itu selain didata mengenai simptom-simptom yang sempat muncul atau yang dialami juga didata detailnya termasuk nomor HP, termasuk nomor HP keluarga dan juga alamat. Jadi fungsinya ternyata mereka mendata nomor HP ini bukan hanya untuk mengabari apakah hasil tesnya positif atau negatif seperti itu, ternyata digunakan untuk memantau orang-orang yang sedang karantina. Misalnya saya seperti itu, saya juga dipantau dengan GPS dari nomor HP itu gitu. GPS dari HP yang digunakan. Jadi selain dipantau dengan GPS ini, kenapa saya langsung lompat ke sana? Jadi dengan dipantau melalui GPS ini, jadi mereka akan tahu bahwa kita itu bergerak kemana, seperti itu kan ya fungsinya. Kalau begitu mereka tahu kita itu bergerak kemana, artinya kita keluar ruangan, misalnya kita melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, misalnya bahwa karantina nggak boleh keluar gitu, ternyata kita keluar, mereka akan tahu karena dideteksi dari GPS nomor HP atau HP yang kita pakai seperti itu. Selain itu, setiap harinya selama karantina itu ada petugas yang datang mengunjungi orang-orang yang karantina seperti kami di sini ya. Nah, beliau ini adalah petugas yang mengunjungi kami secara rutin ya selama dari hari awal karantina ya. Setiap hari itu, nggak setiap hari sih sebenarnya. Kadang petugasnya ini datang 2 hari sekali. Jadi mereka datang, bukan mereka, satu orang dia datang mengecek. Jadi mengecek selain menanyakan apakah ada gejala-gejala simptomnya COVID-19 atau enggak, kemudian juga dia datang untuk mengambil foto kita. Jadi setiap dia datang, kita diambil foto untuk diupload langsung ke kayak semacam aplikasi atau website gitu ya, untuk untuk memastikan bahwa kita itu berada di ruangan, juga mungkin untuk memastikan bahwa dia
sudah melakukan tugasnya untuk keliling, seperti untuk keliling memeriksa orang-orang yang sedang karantina. Dan setiap datang juga petugasnya ini selalu mewanti-wanti jangan mencoba untuk keluar kemanapun, karena kamu gitu deh, karena kamu dideteksi lewat GPS, jadi kalau kamu keluar kamu bakalan ketahuan dan bisa jadi nanti masa karantina kamu diperpanjang, katanya seperti itu. Jadi ibaratnya kita itu benar-benar terpantau, jadi petugasnya ini bakalan tahu kalau kita itu bergerak kemana gitu. Namun menurut saya ada kelemahannya juga sih dengan sistem dipantau dengan GPS yang di HP ini. Misalnya kalau kita keluar, HP-nya tinggal di kamar, kan mereka tidak tahu kalau kita itu keluar gitu. Jadi setelah kurang lebih hampir 2 minggu kami di sini, seperti saya bilang di awal tadi, petugasnya itu sebelumnya waktu hari pertama dia datang itu dia bilang bakalan tiap hari datang itu. Ternyata setelah beberapa hari berlalu dia nggak setiap hari datang, jadi datangnya kadang 2 hari sekali. Bahkan hari ini dia nggak datang gitu, nggak tahu besok apakah datang. Hanya saja datangnya itu nggak bisa diprediksi. Eh, dia sempat bilang sih, saya bisa saja datang pagi atau bisa saja datang siang atau bisa saja datang sore seperti itu. Tapi kebanyakan dia datangnya siang hari sih. Jadi sebelumnya itu pernah ada kejadian ya. Jadi salah seorang dosen saya, eh, dia itu kan baru pulang dari kampung halamannya ya di Kerala gitu. Nah, sudah peraturannya gitu bahwa kalau baru saja dari bepergian jauh keluar state, itu interstate maksudnya antara provinsi gitu, wajib karantina selama 2 minggu seperti itu. Nah, pada waktu itu dalam masa pertengahan karantinanya, dosen saya ini, bukan dosen saya sih, maksudnya dosen yang mengajar di kampus saya gitu, karena dia nggak pernah ngajar saya karena dia baru saja join gitu. Jadi dia ini dalam masa pertengahan karantina ini dia ternyata sempat keluar untuk belanja atau katanya ngecas HP gitu. Karena di sini pada waktu itu awal-awal musim apa namanya, maksudnya hujan itu sedang rutinnya, hujan sedang continue gitu, hujan dan sering mati listrik gitu, sering mati listrik. Jadi katanya dia itu keluar ke warung gitu untuk ngecas HP, katanya numpang ngecas HP. Dan beberapa jam kemudian dia tuh didatengin oleh petugasnya, sama rombongan petugas didatengin gitu, katanya katanya ditanya ngapain keluar gini 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 gini, itu ditanya gitu. Dan keesokan harinya dia itu masuk berita katanya eh, pasien positif COVID-19 berkeliaran di kampung, keluar untuk ke warung bla 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 seperti itu. Padahal dia itu nggak positif gitu, cuman di karantina, tapi di berita yang masuk dia itu diberitakan positif COVID-19 seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh petugas yang mengunjungi kami yang rutin mengunjungi kami selama kami karantina sampai saat ini, itu benar, artinya bahwa kami itu dipantau dengan GPS yang ada di HP kami gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya caranya, apa namanya, pemerintah India atau tim penanganan COVID-19 di India untuk memantau orang-orang atau warganya yang sedang karantina, untuk memastikan bahwa warganya benar-benar karantina, tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh mereka gitu. Tadi saya bilang kelemahannya kalau misalnya keluar nggak bawa HP pasti nggak kedeteksi. Itu ada pengalaman itu 2 hari yang lalu gitu. Jadi teman saya dia pengen belanja gitu, jadi lapar sekali dia karena dia nggak suka makanan yang sudah dikirimkan ke sini. Karena dia lapar sekali, dia memutuskan untuk ke warung terdekat gitu untuk beli makanan. Jadi dia keluar tanpa membawa HP gitu, ya nggak ketahuan dia tuh keluar gitu. Cuman saya yang tahu gitu. Oke, kurang lebih segitu dulu yang mau saya ceritakan, dan sepertinya airnya sudah panas ya. Mandi dulu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.